Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya El Emir Diaryanto dengan NPM 4521210031. Mahasiswa Universitas Pancasila jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas forum mata kuliah Algoritma dan Struktur Data kelas B semester 2. Forum pertama, pengantar struktur data. Soal pertama, apa perbedaan perintah array dan struktur? Perbedaannya adalah array yaitu struktur data, tipe datanya dari elemen-elemen yang harus sama atau homogen, dan elemen-elemennya diakses menggunakan indeks. Sedangkan struktur adalah struktur data yang tipe data dari elemen-elemen tidak harus sama atau heterogen, dan elemen-elemennya diakses menggunakan identifier. Soal yang kedua, membuat pseudocode. Mengeprint data MK nama, data MK SKS, data MK huruf, data MK nama. Selanjutnya, membuat algoritma. Membuat fungsi tampil, strip posisi, koordinat posisi. Yang kedua, mencetak atau menekan posisi titik X. Yang ketiga, mencetak atau menampilkan posisi titik Y. Yang keempat, mendeklarasikan struktur koordinat leksi. Yang kelima, mendefinisikan struktur koordinat posisi. Yang keenam, pengaksesan anggota struktur posisi titik X sama dengan 63. Yang ketujuh, pengaksesan anggota struktur posisi titik Y sama dengan 66. Yang kedelapan, memanggil fungsi tampil strip posisi. Yang kesembilan, selesai. Soal keempat, membuat pseudocode. Menginput jumlah, menginput data nama, data alamat, data umur, data kelamin, data telepon. Menginput data nama, data alamat, data umur, data kelamin, data telepon. Selanjutnya, forum pertemuan kedua, pointer dan struktur. Soal pertama, apa perbedaan perintah, pointer, dan struktur? Perbedaannya adalah pointer adalah variabel yang nilainya merupakan address dari variabel yang lain. Sedangkan struktur ada kumpulan elemen-elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, membuat pseudocode. Mengeprint petik 2, mengeprint titik bintang namaku. Selanjutnya, membuat algoritma. Yang pertama, N44. Yang kedua, PN sama dengan NN. Yang ketiga, PPN sama dengan NPN. Yang keempat, mencetak nilai N. Yang kelima, mencetak nilai bintang PN. Yang keenam, mencetak nilai bintang-bintang PPN. Yang ketujuh, mencetak nilai NN. Yang kedelapan, mencetak nilai NPN. Yang kesembilan, mencetak nilai NPPN. Yang ke-10 mencetak nilai N, yang ke-11 mencetak nilai PN, yang ke-12 mencetak nilai PPN, yang ke-13 selesai. Selanjutnya, soal keempat, membuat pseudocode. Mengeprint bintang PN. Yang selanjutnya, membuat algoritma. Yang pertama, struk node. Yang kedua, mendefinisikan struk node bintang P. Yang ketiga, mendefinisikan struk node bintang Q. Yang keempat, membuat objek dari struktur node. Yang kelima, menunjuk elemen PN1 sama dengan 99. Yang keenam, membuat objek key dari struktur node. Yang ketujuh, menunjuk elemen key N2 sama dengan 78. Yang kedelapan, mencetak nilai P N1, 9 mencetak nilai key N2, dan yang ke-10 selesai. Soal yang keenam, memperbaiki program. Ini adalah programnya, dan ini hasil arahnya menampilkan masukkan nomor KTP, masukkan nama, masukkan alamat, jalan, kota, kode pos, masukkan tanggal lahir, tanggal, bulan, tahun. Ini adalah hasil datanya. Selanjutnya, forum pertemuan ketiga ADT. Soal pertama, apa perbedaan perintah struk dan type def? Struk digunakan untuk membentukkan tipe data dengan anggota bertipe tertentu, sedangkan type def digunakan untuk membuat alias dari suatu tipe data. Yang kedua, membuat pseudocode. Menginput umur, print umur, menginput pecah, print pecah, menginput nama, print nama, menginput karakter, print karakter. Soal yang keempat, membuat algoritma. Pendefinisian deklarasi struktur, mendefinisikan struktur mahasiswa MHS, masukkan anggota struktur MHS NPM, masukkan anggota struktur MHS titik nama, masukkan anggota struktur MHS IPK, mencetak penampilkan MHS NPM, mencetak penampilkan MHS nama, mencetak penampilkan MHS IPK, dan yang terakhir selesai. Yang keempat, apa perbedaan perintah struk, typedef, dan kelas? Perbedaannya adalah typedef digunakan untuk memberikan nama lain atau alias pada sebuah data. Struk tidak mempunyai penentu akses, sedangkan kelas mempunyai penentu akses. Soal yang keenam, membuat pseudocode. Menginput MS NPM, menginput MS nama, menginput MS IPK,
mengeprint MS NPM, mengeprint MS nama, mengeprint MS IPA. Yang ketujuh, apa perbedaan linear single linked list dengan linear double linked list? Perbedaannya adalah linear single linked list merupakan linked list lurus dengan pointer tunggal. Dalam struktur simpel hanya ada satu elemen atau field atau variabel yang bertipe pointer yang isinya adalah elemen simpel berikutnya atau next node. Sedangkan linear double linked list adalah double linked list lurus dengan pointer ganda, yaitu ada dua buah pointer. Jadi dalam struktur simpel ada dua elemen field atau variabel yang bertipe pointer. Yang pertama menunjukkan atau berisi alamat simpel sebelumnya atau previous node, dan yang kedua menunjukkan simpel berikutnya atau next node. Selanjutnya tugas forum pertemuan keempat, struktur data linear. Soal yang pertama, apa perbedaan perintah stack dan kuku? Perbedaannya adalah konsep utama dalam stack adalah LIFO atau last in first out, sedangkan konsep utama dalam kuku adalah FIFO atau first in first out. Dalam stack tumpukan data yang seolah-olah ada di atas data lain, sedangkan kuku antrian data yang seolah-olah ada data yang mengantri dari yang terawal sampai yang terakhir. Soal yang kedua, membuat prosedur code. Membuat variabel fungsi buat simpul, membuat variabel fungsi awal, membuat variabel fungsi cetak, membuat variabel fungsi insert kanan. Habis itu struct node, memanggil function awal, memanggil function simpul, memanggil insert kanan, memanggil function cetak, memanggil simpul, memanggil insert kanan 90, memanggil cetak. Yang ketiga, membuat algoritma. Yang pertama, deklarasi struktur. Yang kedua, deklarasi class list. Yang ketiga, deklarasi class. Yang kedua, deklarasi class list dengan bentuk akses secara private. Yang ketiga, deklarasi class list dengan bentuk akses secara publik. Yang keempat, membuat fungsi insert kiri dari class list. Yang kelima, mendefinisikan objek node bintang P. Yang keenam, membuat objek P dari class node. Yang ketujuh, menunjukkan elemen P link sama dengan first. 8, menunjukkan elemen P data sama dengan dt, yang 9 first sama dengan P. 10, membuat fungsi cetak 1 dari class list. 11, mendefinisikan objek node bintang key. 12, key sama dengan first. 13, sama key sama dengan 0. 14, mencetak key data. 15, key sama dengan key link. 16, membuat fungsi cetak 2 dari class list. 17, mendefinisikan objek node bintang key. 18, key sama dengan first. 19, key sama dengan 0. 20, mencetak key data atau petik 2. 21, key sama dengan key link. 22, mendefinisikan objek list xx. 23, xx insert kiri 22. 24, xx insert kiri 66. 25, xx insert kiri 28. 26, xx insert kiri 63. 27, xx insert kiri 10. 28, xx cetak 1. 29, xx cetak 2. Dan yang ke-30 selesai. Soal yang keempat, membuat pseudocode. Void init, void enqueue, void display, void baca, void init, void enqueue, void baca, void display. Selanjutnya tugas forum pertemuan kelima, bubble dan cell sort. Soal pertama, apa perbedaan perintah bubble sort dan cell sort? Bubble sort adalah membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen yang berikutnya. Jika elemen sekarang lebih besar daripada elemen berikutnya, maka akan ditukar. Sedangkan cell sort adalah mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data lain yang memiliki jarak tertentu, kemudian lakukan penukaran jika diperlukan. Yang kedua, membuat pseudocode. Membuat function tukar, membuat function input, membuat function tampil, membuat function bubble sort. Habis itu memanggil function input, memanggil function tampil, memanggil function bubble sort. Selanjutnya tugas forum pertemuan ke-6, merge dan quick sort. Soal yang pertama, apa perbedaan perintah merge sort dan quick sort? Quick sort dan merge sort adalah algoritma penyortian berbasis divide and conquer dengan prinsip dasar yang sama untuk membagi masalah menjadi dua atau lebih masalah dan kemudian menyelesaikan secara rekursif. Namun mereka berbeda dalam prosedur penggabungan dan dalam hal kinerja. Penyortian cepat atau quick sort umumnya lebih baik dan lebih cepat daripada algoritma penyortian lainnya, termasuk penggabungan ketika datang dari kumpulan data
jika datang ke kumpulan data kecil, sedangkan penyatuan penggabungan mempertahankan konsistensi terlepas dari jenis set data. Sortir cepat lebih disukai untuk array, sedangkan sortir gabungan lebih disukai untuk daftar tertaut. Soal yang kedua, membuat pseudocode. Voice merge to sort, voice merge, menginput 6, mengeprint 6, mengeprint data i, menginput a dalam kurung i, mengeprint a dalam kurung i. Soal ketiga, membuat algoritma, membuat fungsi void key sort. Yang kedua, int 6 list data 9 data. Yang ketiga, for int d, maka kerjakan baris 4 kalau tidak baris 5. 4 print atau panggil 6 list d. 5 panggil fungsi key sort. Yang keenam, for int i sama dengan 0, maka kerjakan baris 7 kalau tidak baris 8. 7 b print panggil 6 list ii. 8 function buat fungsi void key sort. 9 i hold sama dengan left. 10 r hold sama dengan right. 11 pivot sama dengan number left. 12 left kurang dari right. 13 number right lebih besar dari pivot dan left kurang dari right, kerjakan baris 14 kalau tidak baris 15. 14 right min 16 if left sama dengan right, maka kerjakan baris 11. Dan 17 kalau tidak baris 19, maka nomor 16 numbers left sama dengan numbers right. 17 left plus 18 while numbers left kurang dari pivot dan left kurang dari right, maka kerjakan baris 19 kalau tidak baris 20. 19 left plus 20 if left sama dengan right, kerjakan baris 21 sampai dengan 22 kalau tidak baris 23. 21 number right sama dengan number left. 22 right min 23 number left sama dengan pivot. 24 pivot sama dengan left. 25 left sama dengan i hold. 26 right sama dengan r hold. 27 if left kurang dari pivot, kerjakan baris 8 kalau tidak baris 9. 28 panggil atau print key sort. 29 if right lebih besar dari pivot, kerjakan baris 30 kalau tidak baris 31. 30 panggil atau print key sort. 31 selesai. Selanjutnya, forum pertemuan ketujuh sequential dan Fibonacci search. Soal yang pertama, apa perbedaan perihal sequential search dan Fibonacci search? Algoritma sequential search adalah metode pencarian data yang sudah terurut maupun acak. Algoritma ini bekerja dengan mencocokkan data dengan database secara satu persatu sampai ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka akan berakhir. Sedangkan Fibonacci search adalah metode pencarian data yang sudah terurut. Soal yang kedua, membuat algoritma. Yang pertama, 3 jumlah elemen array. Yang kedua, jumlah elemen array sama dengan 11. 3 search elemen 0. 4 flag 0. 5 selama count kurang dari jumlah elemen array, maka kerjakan baris 6 dan 7. 6 menampilkan isi count. 7 menampilkan isi 3 count. 8 masukkan isi nilai variabel search elemen. 9 menginisialisasikan variabel flag sama dengan search 01. 11 jika flag sama dengan min 1, maka kerjakan baris 11. 11 menampilkan mencetak variabel flag. 12 mendeklarasikan variabel search. 13 flag min 1. 14 lama count kurang jumlah elemen array, maka kerjakan baris 15 sampai dengan 16. 15 jika elemen sama dengan seberangan 3 count, maka kerjakan baris 11. 16 menginisialisasi variabel flag sama dengan count. 17 selesai. Soal yang ketiga, membuat pseudocode. Membuat function Fibonacci, membuat function Fibonacci search. Menginput data K, mengeprint data post plus 1, mengeprint data K, mengeprint data tidak ditemukan. Selanjutnya, tugas forum. Forum pertemuan ke-8 binary tree. Soal yang pertama, apa perbedaan dan beri contoh dari almost complete binary tree dan bukan strict binary tree, almost complete binary tree dan strict binary tree, dan almost complete binary tree, almost complete binary tree, dan tapi bukan strict binary tree. Almost complete binary tree dan bukan strict binary tree yaitu jika ada parents yang hanya memiliki satu child tapi semua daun tidak berada dalam level depth yang sama, maka level depth yang sama.
Selanjutnya almost completely binary tree dan strictly binary tree, yaitu jika semua parents memiliki 2 child tetapi semua daun berada dalam level depth yang sama. Selanjutnya bukan almost completely binary tree, yaitu jika ada parents yang hanya memiliki 1 child dan ada daun tidak pada level depth yang sama. Selanjutnya almost completely binary tree dan strictly binary tree, yaitu jika ada parents yang hanya memiliki 1 child tetapi semua daun tidak berada dalam level depth yang sama. Soal kedua, jawabannya adalah ancestor F sama dengan A, descendant C sama dengan J, parent J sama dengan B, child A sama dengan B, C, sibling F sama dengan G, size 10, rate 3, root A, leaf H, I, E, F, J, degree simpul A 2, simpul B 2, simpul C 2, simpul D 2, simpul E dan F 0, simpul G 1, level 3, depth 3. Soal keempat, apa perbedaan perintah array tree dengan binary tree? Binary tree adalah jenis struktur data di mana setiap simpul orang tua dapat memiliki paling banyak 2 simpul anak. Sedangkan array tree binar adalah pohon binar di mana anak kiri hanya berisi nodes dengan nilai kurang dari atau sama dengan nodes induk, dan di mana anak kanan hanya berisi nodes dengan nilai lebih besar daripada ke nodes induk. Soal yang keenam, membuat prosedur kuat. Membuat function inisialisasi, membuat function buat simpul, membuat function buat simpul akar, membuat function insert urut nomor, membuat function baca urut nomor. Habis itu memanggil function inisialisasi, memanggil function buat simpul, memanggil function buat simpul akar, memanggil function insert urut nomor, memanggil function baca urut nomor. Selanjutnya, forum pertemuan ke-9 binary search. Soal yang pertama, jelaskan apa saja tahapan dalam binary search. Yang pertama, diambil posisi awal sama dengan 1 dan posisi akhir sama dengan n. Kemudian dicari posisi data tengah dengan rumus posisi awal plus posisi akhir dibagi 2. Kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data tengah. Jika lebih kecil, proses dilakukan kembali, tetapi posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah min 1. Jika lebih besar, proses dilakukan kembali, tapi posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah plus 1. Demikian seterusnya sampai data tengah sampai data tengah sama dengan yang dicari. Soal yang kedua, membuat pseudocode. Mengeprint AI, mengeprint input data n, menginput data n. Habis itu mengeprint make plus 1, habis itu mengeprint nilai tidak ditemukan. Selanjutnya nomor 3, membuat algoritma. Yang pertama, array size sama dengan 11. Yang kedua, count sama dengan 0. Yang ketiga, selama count kurang dari array size, maka kerjakan baris 4 sama dengan 6. Yang keempat, array count. Yang kelima, mencetak array dalam kurung count. Yang keenam, count plus plus. Yang ketujuh, series elemen sama dengan 0. Yang 8, flag sama dengan 0. Yang ke-9, menginput variable search elemen. Yang ke-10, membuat function init search 02. Yang ke-11, start sama dengan 0. Yang ke-12, n sama dengan array size min 1. Yang ke-13, position sama dengan min 1. Yang ke-14, middle sama dengan start plus n dibagi 2. Yang ke-15, selama start kurang dari n dan array dalam kurung middle sama dengan elemen, maka kerjakan baris 19 sampai dengan 20. Jika elemen kurang dari array dalam kurung middle, maka kerjakan baris 17 tidak baris 18. Jika n sama dengan middle min 1, maka 18. Jika elemen lebih besar pada array middle, maka kerjakan baris 19 sampai dengan 20. 19, start sama dengan middle plus 1. 20, middle sama dengan start plus n dibagi 2. 21, jika array middle sama dengan elemen, maka kerjakan baris 22. 22, position sama dengan middle. 23, return position. 24, flag sama dengan search 02. 25, jika flag sama dengan 1, maka kerjakan baris 26. Kalau tidak, kerjakan baris 27. 26, mencetak data tidak ditemukan pada posisi array flag. 27, mencetak data tidak ditemukan. Dan yang ke-28 selesai. Selanjutnya, forum pertemuan ke-10 B3 dan Heap3. Yang pertama, 07, 07, 20, 03. Yang kedua, membuat pseudocode. Membuat function heap, membuat function fungsi sort. Selanjutnya, mengeprint can array i dan mengeprint can array i. Yang ketiga, membuat algoritma.
Yang pertama, deklarasi struktur. Struktur can be trick. Struct can be trick. Kedua, mendefinisikan struktur. Yang ketiga, menginputnya variabel. Yang keempat, i sama dengan 0. Yang kelima, selama i kurang dari n, maka kerjakan baris 6 sama dengan 106. Yang keenam, mencetak masukan isi elemen. Yang ketujuh, mencetak nilai variabel t. Yang kedelapan, membuat fungsi sisipnya NTA. Yang kesembilan, x sama dengan r. 10 jika x sama dengan 0, x sama dengan 0, maka kerjakan baris 11 sampai dengan 24. Kalau tidak, kerjakan baris 25. Yang ke-11, membuat fungsi can be tree bintang init. Yang ke-12, np sama dengan new. Yang ke-13, np sama dengan new can be tree. 14, menunjukkan elemen np di sama dengan new init new int 6. Yang ke-15, menunjukkan elemen np can anak pointer sama dengan new can be tree bintang 7. Yang ke-16, menunjukkan elemen np1 sama dengan true. 17, menunjukkan elemen np n sama dengan 0. 18, i sampai dengan 0. 19, selama i kurang dari 7, maka kerjakan baris 20 sampai 21. 20, menunjukkan elemen np can anak pointer i sama dengan 0. 21, i plus plus. 22, return np. 23, r sama dengan init. 24, x sama dengan r. 25, jika x bebas x1 sama dengan true dan x n sama dengan 96, maka kerjakan baris 26 sampai dengan 77. Kalau tidak, baris 78. 26, membuat function pecah anak can be tree bintang x int i. 27, mendefinisikan objek bintang npl bintang np3 bintang y pada struk can be tree. 28, np3 sama dengan init. 29, menunjukkan elemen np3 1 sama dengan true. 30, jika i sama dengan 1, maka kerjakan baris 31 sampai 53. Kalau tidak, kerjakan baris 54. 31, mid sama dengan x d2. 32, menunjukkan elemen x d2 sama dengan 0. 33, menunjukkan elemen x n dan min. 34, npl sama dengan init. 35, menunjukkan elemen npl i sama dengan false. 36, menunjukkan elemen x 1 sama dengan true. 37, j sama dengan 3 sama dengan 3. 38, selama j kurang dari 6, maka kerjakan baris 39 sampai dengan 44. 39, menunjukkan elemen np3 d di dalam kurung j min 3 sama dengan x d dalam kurung j. 40, menunjukkan elemen np3 kan anak pointer dalam kurung j min 3 sama dengan x kan anak pointer dalam kurung j. 41, menunjukkan elemen np3 n plus plus. 42, menunjukkan elemen x d dalam kurung j sama dengan 0. 43, menunjukkan elemen x n min min. 44, j plus plus. 45, j sama dengan 0. 46, jama j kurang dari 6, maka kerjakan baris 47 sampai dengan 48. 47, menunjukkan elemen x kan anak pointer j sama dengan 0. 48, j plus plus. 49, menunjukkan elemen npl di 0 sama dengan min. 50, menunjukkan elemen npl can anak pointer dalam kurung npl n sama dengan x. 51, menunjukkan elemen npl can anak pointer dalam kurung npl n plus 1 sama dengan np3. 52, npl n plus plus. 53, r sama dengan npl. 54, y sama dengan x can anak pointer i. 55, mid sama dengan y d2. 56, menunjukkan elemen y d2 sama dengan 0. 57, menunjukkan elemen y n min min. 58, j sama dengan 3. 59, j kurang dari 6, maka kerjakan baris 60 sampai dengan 64. 60, menunjukkan elemen np3 d dalam kurung j min 3 sama dengan y d dalam kurung j. 61, menunjukkan elemen np3 n plus plus. 62, menunjukkan elemen y dalam d dalam kurung j sama dengan 0. 63, menunjukkan elemen y n. 64, j plus plus. 65, x kan anak pointer dalam kurung i plus 1 sama dengan y. 66, menunjukkan elemen x kan anak pointer i plus 1 sama dengan np3. 67, return min. 68, t sama dengan pecah anak. 69, x sama dengan r. 70, i sama dengan 0. 71, sama i kurang dari x n, maka kerjakan baris 72 sama dengan 73. 72, a lebih besar daripada x d dalam kurung i dan a kurang dari x d
dalam kurung I plus 1, maka kerjakan baris 73 kalau tidak baris 74. 73 I plus 74 jika A kurang dari X D dalam kurung 0, maka kerjakan baris 75 kalau tidak baris 76. 75 break, 76 continue. 77 X sama dengan X kan anak pointer dalam kurung I. 8 I sama dengan 0, 79 sama I kurang dari X N, maka kerjakan baris 80 sampai 90. 80 jika A lebih besar pada X D dalam kurung I dan A kurang dari X D dalam kurung I plus 1, maka kerjakan baris 81 kalau tidak baris 82. 81 I plus 82 jika A kurang dari X D dalam kurung 0, maka kerjakan baris 83 kalau tidak baris 84. 83 break, 84 continue. 85 jika X kan anak pointer dalam kurung I N sama dengan 6, maka kerjakan baris 96 sama dengan 89 kalau tidak baris 90. 86 D sama dengan baca anak. 87 menunjukkan elemen X D X lebih besar daripada N sama dengan T. 88 menunjukkan elemen X N plus 89 continue. 90 X sama dengan X can anak pointer I. 91 menunjukkan elemen X D dalam kurung X N sama dengan A. 92 membuat fungsi urut. 93 I sama dengan 0. 94 sama I kurang dari N, maka kerjakan baris 95. 95 J sama dengan I. 96 sama J kurang dari N. 67 jika P I lebih besar daripada P J, maka kerjakan baris 98 sampai dengan 100. 98 T sama dengan PI. 99 PI sama dengan PJ. 100 PJ sama dengan T. 101 J plus 102 I plus 3 103 urut X D X N. 104 menunjukkan elemen X N plus 105 menunjukkan fungsi sisip. 106 I plus 107 membuat fungsi pohon B can B3 bintang I. 108 I sama dengan 0. 109 selama I kurang dari P N, maka kerjakan baris 110. 110 jika P lebih besar pada 1 sama dengan false, maka kerjakan baris 111. 111 pohon B dalam kurung P can anak pointer dalam kurung I. 111 mencetak P dalam kurung D, mencetak P D dalam kurung I. Jika P I sama dengan false, maka kerjakan baris 114. Pohon B dalam kurung P can anak pointer dalam kurung I. 119 I plus 116 memanggil fungsi pohon B. Dan 111 selesai. Selanjutnya forum pertemuan 11. Soal yang pertama, penghapusan pada titik I. Titik A titik tujuannya B C D, titik B titik tujuannya E C, titik C titik tujuannya G, titik D titik tujuannya B, titik E titik tujuannya C D F dan G, titik F titik tujuannya D dan G, titik G tidak memiliki titik tujuan. Selanjutnya AA sama dengan 0, AB sama dengan 10, AC 0, AD 10, AE, AF, AG sama dengan 99. BA 10, BB 0, BC 15, BD BE 0, BF BG 99. CA 0, CB 15, CC 0, CD 99, CE 0, CF 99, CG 0. DA 10, DB 0, DC 99, DD 0, DE dan DF 0, DG 99, EA 99, EB EC, EB EC, ED EE, EF dan EG 0, FA FB FC 99, FD FE FF FG 0, GA GB 99, GC 0, GD 99, GE GF dan GG 0. Selanjutnya nomor 2. Event A, visit A, visit stack A, visit B, AB, visit F, ABF, visit H, ABFH, pop H, ABF, pop F, AB, pop B, A, visit C, ACG, pop C, AG, visit D, ADG, visit G, ADCG, visit I, ADCGI, pop I, ADCG,
pop G ADC, pop D AC, pop E ADE, pop E AD, pop A nggak ada. Selanjutnya, forum pertemuan 12 DFS dan BFS. Soal pertama membuat algoritma menginput nilai. Yang pertama menginput nilai variabel, yang kedua I sama dengan 1, yang ketiga selama I kurang dari N maka kerjakan baris 4 sampai dengan 6, pi I sama dengan 0, 5 I sama dengan 0, 6 I plus plus, 7 I sama dengan 1, 8 I sama kurang dari N maka kerjakan baris 9 sampai dengan 13, 9J sama dengan 1, 10J kurang dari N maka kerjakan baris 11 sampai dengan 12, 11 menginput nilai variabel A, I, J, 12 J plus plus, 13 I plus plus, 14 menginput nilai variabel, 15 membuat fungsi BVS INTV, 16 I sama dengan 1, 17 lama I kurang dari N maka kerjakan baris 18 sampai dengan 23, 18 juga A, F, I, dan visit Z maka kerjakan baris 19, 19 Q plus plus R sama dengan 1, 20 jika F kurang dari R maka kerjakan baris 1 sama dengan 22, 21 visit Q dan kurung F sama dengan 1, 22 BVS dalam kurung Q dalam kurung F plus plus, 23 I plus plus, 24 memanggil fungsi BVS, 25 I sama dengan 1, 26 selama I kurang dari N maka kerjakan baris 27 sama dengan 20, 30, 27 jika V set I maka kerjakan baris 28 kalau tidak baris 29, 28 mencetak I dan mencetak bintang petik 2, mencetak petak 2, yang ke-29 mencetak BVS straight tidak semua node dapat dijangkau, 30 I plus plus dan 31 selesai. Soal yang kedua membuat procedure code, membuat function BVS, membuat function AD, membuat function del, membuat function DVS, membuat function push, membuat function pop, menginput N, mengeprint masuk I data jika mempunyai simpul J selain itu, menginput A I J, print A I J petik 2, menginput CH, switch case 1 BVS, case 2 DVS, case 3 break return 0. Selanjutnya forum pertemuan 13 hash. Yang pertama, N sama dengan 7 plus 15 sama dengan 21. 300 mod 21 menghasilkan 14 sisa 6. 400 mod 21 menghasilkan 19 sisa 1. 500 mod 21 menghasilkan 24 sisa 17. 600 mod 21 menghasilkan 28 sisa 12. 700 mod 21 menghasilkan 33 sisa 7. 900 mod 21 menghasilkan 42 sisa 18. 990 mod 21 menghasilkan 47 sisa 3. 999 mod 21 menghasilkan 47 sisa 12. 989 mod 21 menghasilkan 47 sisa 2. 800 mod 21 menghasilkan 38 sisa 2. Selanjutnya nomor kedua membuat VCD code, membuat function clear, membuat function insert, membuat function searching, membuat function searching process, membuat function deleting, membuat function hash function, membuat function is index empty, membuat function character amount, membuat function display table, do switch menu K1 hash data bintang array, print petik 2, menginput array kode, menginput array nama, insert array, case 2 hash data bintang hapus, menginput hapus kode, deleting hapus, case 3 hash data bintang cari, menginput cari kode, searching cari, case 4 display manggil display table, manggil function display table, case 5 manggil function clear, mengeprint table hash setelah dikosongkan, case X, case ulang sama dengan C, break, default, print, pilihan di luar menu yang tersedia. Sekian presentasi forum mata kuliah algoritma struktur data dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.